Chapter 280. Aku ini expert. Aku gak tahu lagi tempat yang enak buat ngobrol di mana selain di Ancol. Dimas membuat jawaban biasa supaya Aida tidak curiga kalau emosinya sedang meningkat. Aku memang laki-laki bejat, tapi aku tidak bermain dengan wanita baik-baik. Semua yang aku ajak bermain itu adalah wanita di klub atau artis yang bisa aku bayar. Makanya aku kesal kalau ada orang yang bermain dengan wanita baik-baik. Keluh hati Dimas saat dia menghempaskan nafas sebelum bicara lagi. Soalnya pantai yang dekat dengan Jakarta ya cuman di sini sih. Dimas melanjutkan sambil membuka seat beltnya, dan Aida juga melakukan hal yang sama dan bersiap turun. Wah, anginnya cukup bersahabat Mas Dimas. Memang di sini tidak seindah pantai-pantai di luaran Jakarta, tapi ya setidaknya aku bisa menemukan pantai. Aida setuju. Dia juga senang karena dia tidak menyangka kalau Dimas akan membawanya ke sana. Yuk kita cari restoran yang udah buka. Biasanya sih ada yang buka dari jam 7:30. Aida memilih menurut. Dia mengikuti Dimas dari belakang. Karena jam segini tidak mungkin ibunya menelpon juga atau adik-adiknya menghubunginya. Aida tahu dia kepagian. Lagian aku gak ngapa-ngapain kok sama Mas Dimas. Aku juga jaga jarak dan aku gak melakukan sesuatu yang salah. Jadi aku gak harus disalahin kan. Ya walaupun aku salah sih pergi diam-diam. Maunya dia tidak memikirkan sesuatu pun, tapi ujung-ujungnya Aida malah kepikiran seseorang yang dari tadi bayangan wajahnya tak pernah hilang. Kamu pilih mau duduk di luar atau di dalam? Oh, Mas Dimas maunya di mana? Aku ikut saja. Makanya juga aku mau ikut aku aja. Lagi Aida menang. Tapi mudah-mudahan dia pesan nasi. Bisik hati Aida yang memang tak berani untuk meminta begini di hadapan Dimas. Tapi Mas Dimas, aku mau foto-foto di situ tuh, di pinggir situ. Apa boleh? Aida menunjuk pagar pembatas tepat di sampingnya lagon. Aida ingin berfoto di sana. Gih, kalau mau, tapi jangan jauh-jauh ya. Nanti aku susah nyariin kamu. Iya Mas Dimas. Aida mengerti. Dikasih foto-foto saja dia sudah sangat senang sekali. Wanita seperti dirinya itu mudah loh. Aku perasaan dulu bersama dengan Brigita Sari saja aku sudah tahu kalau dia itu tidak akan mudah disenangi dengan sesuatu yang sederhana. Kau cari masalah sendiri. Bodoh. Dimas menggerutu saat melihat punggung Aida menjauh ke arah tempat di mana dia ingin berfoto. Tipe wanita seperti Aida, Dimas juga sudah tahu bukan wanita yang ditanya ingin makan apa dan dia akan memilih berdasarkan nafsunya. Makanya Dimas merasa sangat beruntung orang yang bersama dengan Aida karena hidupnya tidak akan rumit. Dan sedikit perhatian juga cinta kau berikan padanya, maka dia akan memberikan dunianya padamu. Tapi wanita seperti Brigita, meski kau memberikan duniamu padanya, maka dia akan tetap meminta nyawamu meski kau sudah menjadi bangkai. Tapi bersama dengannya aku jadi berpikir, apa benar selama ini aku membanding-bandingkan istriku? Tapi kurasa tidak. Aku menerimanya menjadi istriku dengan semua kekurangan yang dia miliki, dan aku menutup mataku untuk tidak mengoreksinya. Lagi pula Sandra sudah berjuang banyak untuk menerimaku yang seperti ini, dan dia begitu sabar denganku, bahkan tidak membatasi hidupku, dan dia mengurus anakku dengan sangat baik. Kenapa aku harus memikirkan sesuatu yang bisa melukai hatinya? Bukankah harusnya aku menerimanya tanpa memikirkan apakah aku sebenarnya mencintainya atau tidak? Lagi pula aku juga sudah tahu masa lalunya dan bisa terbayangkan kalau aku melepaskannya sekarang,
maka dia pasti akan sangat menderita sekali. Padahal aku sudah berjanji untuk menjaganya seumur hidupku. Nah, sekarang Dimas jadi memikirkan tentang dirinya juga. Jauh dari dalam lubuk hatinya, dia memang tidak memiliki rasa cinta seperti cinta yang sebenar-benarnya cinta. Yang dirasa olehnya Dimas adalah rasa sayang dan rasa kasihan. Sesuatu yang berbeda tapi membuat dirinya bisa bertahan dengan pernikahannya sampai sejauh ini. Kalau membicarakan masalah puas, ya tidak akan puas-puas, namanya manusia. Cukup, Sandra cukup untukku, dan aku sudah sangat bahagia dengan keluarga kecilku, termasuk bayi kecilku Audrey. Sambil memesan makanan, Dimas malah teringat tentang itu. Sesuatu yang seharusnya tak dipikirkan setelah dia mengingat keluarganya. Amelia. Ada yang error dengan pikirannya. Tiba-tiba nama itu tercetus begitu saja dalam benaknya, sehingga membuat dirinya cepat-cepat menyelesaikan urusannya di sana dan mencari Aida. Kadang memang orang mudah sekali melihat masalah orang lain karena dia tidak ada di dalam kotaknya. Sama seperti Dimas yang mudah melihat masalah Reiko, tapi dirinya tak bisa melihat masalahnya sendiri. Padahal hatinya ada di keraguan yang sama. Janjinya pada seorang wanita yang sudah dinikahinya dan keberadaan anak yang baru lahir beberapa bulan lalulah yang membuat Dimas yakin kalau dia tidak salah memilih wanita. Meski hatinya merasa tidak puas, apalagi nama Amelia sering menghantuinya. Baik, aku akan menemaninya daripada aku berpikir yang membuatku gila lagi. Seru Dimas sudah mendekat pada sosok Aida, gadis yang masih di pinggir pembatas dan tampak sangat serius sekali mengambil gambar-gambar dengan kamera bawaan ponselnya. Udah puas foto-fotonya? Iya, bagus-bagus pemandangannya Mas Dimas. Ini sudah selesai. Coba aku lihat. Tapi aku gak bagus ngambilnya Mas. Aku gak pintar ngambil gambar. Hehehe. Kacanya retak loh. Tapi Dimas tak mengomentari foto melainkan layar handphone Aida. Mas Dimas baru melihat handphoneku sebentar saja. Dia tahu kalau kacanya retak. Aku lupa kapan aku menunjukkan handphoneku, tapi sepertinya dia gak tahu kalau handphoneku retak. Dia kan gak pernah megang handphoneku. Jujur saja, ini membuat Aida tertegun sesaat. Apa aku mengharap dia akan menggantikan kacanya dengan kaca yang baru? Bodoh kau Aida. Dia tidak peduli padamu kecuali untuk kerjasama kalian. Oh iya, ini tuh kemarin bekas jatuh Mas. Tapi Aida pandai untuk menimpali dengan santainya, tak ingin membuat perkara baru. Kenapa nggak diganti? Soalnya ini handphone pemberian dari ayah. Mau diganti sayang. Mas Reko sudah tawarin mau ganti. Aku nggak mau karena aku pengen pakai ini aja. Reko nawarin kamu ganti handphone. Kirain aku dia nawarin kamu beli micin. Aida mengangguk sambil menahan tawa. Dia tak berlebihan dalam bersikap. Jadi seperti itu adalah sesuatu yang biasa saja. Aida sudah banyak belajar bagaimana harus bersikap pada Dimas supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Padahal mah boro-boro. Kayaknya dia juga gak peduli handphoneku rusak. Atau dia gak tahu. Ya kayaknya dia gak tahu. Orang dia gak pernah pegang-pegang handphoneku kan. Aku gak ingat. Tapi husnuzon aja lah. Aida kesal. Kenapa harus memikirkan tentang orang itu sekarang? Baiklah. Aku sekarang bersenang-senang dulu. Karena nanti aku pulang pasti kena marah dengannya. Aida mencoba untuk bahagia. Setidaknya kalaupun dia harus bersedih dan menangis, dia punya momen bahagia sekarang yang bisa diingatnya. Kamu bagaimana hidup dengannya? Tanya Dimas sambil menunggu makanannya. Dia sudah menaruh nomor mejanya di meja yang dipilihnya untuk makan nanti.
Tapi saat ini mereka memang masih ada di pinggir pantai untuk menikmati pemandangan sambil bicara santai dengan Aida. "Baik, Mas." Dia mengganggumu? "Enggak," Aida mengelak lagi. "Mas Reko ndak pernah ganggu saya, Mas. Semua yang saya dapatkan di rumahnya itu mencukupi. Maksud saya serba tercukupi dan saya ndak perlu khawatir apapun lagi. Mau makan apa saja ada, mau cari minum apa aja ada. Baju saya juga diganti sama Mas Reko yang baru-baru semua dan ndak ada masalah. Bahkan saya dikasih uang jajan banyak, malah sampai saya mual-mual gara-gara kebanyakan makan. Soalnya saya disuruh makan banyak-banyak, kata Mas Reko, saya kurus." "Kamu masih mau cover semua kejahatannya di depanku?" Tapi Dimas itu bukan pria yang percaya begitu saja dengan omongan wanita. Sudah dikatakan kan, dia sudah tidur dengan banyak wanita. Aida mau gimana juga kepercayaan Dimas untuk Reko itu udah minus. Hehehe. Tapi bener, Mas Reko baik banget kok, Mas. Aida kini menatap Dimas dan dia memang tidak goyah dengan pendiriannya itu. Malah kini memandang ke arah Lagon. "Dia baik banget sama saya, Mas, dan saya gak pernah ngeliat ada laki-laki sebaik dia. Malah sampai sekarang dia juga menjaga kehormatan saya. Aku gak salah kan jika aku bilang dia baik. Dia merawatku dan dia gak jijik dengan darahku. Aku suka kehangatan pelukannya juga. Dan itu juga yang membuatku seminggu terakhir ini gak bisa tenang tidur. Rasanya menyakitkan melihat dia memeluk wanita lain. Apakah itu artinya aku sudah benar-benar jatuh cinta padanya? Tapi kenapa aku harus ada rasa padanya?" Aida tidak tahu kalau dia sekarang sedang diperhatikan oleh seseorang yang sampai geleng-geleng kepala melihatnya. Meski Dimas tidak mengomentari apa-apa lagi untuk sementara. Aku yakin beribu-ribu persen kalau dia sekarang lagi cemburu atau lagi sakit hati. Meski dia lebih pintar menyembunyikan semua perasaannya dibandingkan dengan Denanda Aprilia dulu. Melihat Aida diam beberapa saat, Dimas jadi tak sabaran. Karena itulah, "Lalu bagaimana dengan luka di tangan dan kakimu?" Dimas kembali mencecar. "Itu perbuatannya kan? Raditya cerita padaku. Dan aku curiga." Bidadari, chapter 281, Antara Cinta dan Kasihan. "Oh, itu semua karena kesalahan saya, Mas Dimas, bukan karena Mas Reko." Aida lagi dan lagi melindungi Reko. "Itu saya lagi di dapur, dan memang itu awal-awal saya tinggal di rumah Mas Reko, dan saya tidak mengerti bagaimana cara pakai peralatan di dapurnya." "Kamu serius?" Lagi-lagi Aida membenarkan. Dari cara dia menatap Dimas, memang dia seperti tidak menginginkan ada salah paham. "Tapi Mas Dimas, apa Pak Raditya tahu kalau Mas Dimas sudah tahu tentang hubungan saya ini?" Aida khawatir. "Nggak tahu," Dimas berbohong. "Ini bukan urusan Raditya, jadi aku nggak cerita padanya. Lagian dia itu sibuk, dan aku nggak sengaja kok dengar dia cerita soal Reko. Karena dia mabuk dan bilang kalau Reko datang bersama wanita yang habis dipukuli. Ya, namanya juga orang mabuk." "Hah, Pak Raditya memangnya suka mabuk, Mas?" Sebuah pertanyaan yang membuat Dimas menatap Aida dan mengangguk. "Ya kalau dia lagi minum ya di luar, gak di depan anak-anaknya dan gak di depan istrinya." Mereka bukannya Islam ya? Aku gak paham deh. Jangan salahkan Aida jika dia berpikir begini, karena dia hanya gadis berusia 18 tahun yang dibesarkan dalam lingkungan pedesaan yang agamanya kuat, dan dia hanya melihat orang-orang yang beragama Muslim di sana. Ya, tidak minum. Tapi di luaran kan sekarang sudah berbeda. Agama banyak hanya dijadikan simbol saja. Aida belum paham sampai sejauh ini.
Kenapa memangnya? Dimas bertanya lagi. Enggak. Reiko pun minum. Kaget Aida ketika Dimas bicara begini. Dia yang mengatakan padaku saat pertama kali bersama dengan Brigita, dia melakukannya sambil minum. Jadi, mereka pria-pria memang saling menceritakan satu sama lain tentang orang yang bersama dengan mereka kah? Tapi, apa dia menceritakan juga tentang aku ke Mas Dimas? Aduh, Aida jadi insecure, ketakutan. Kamu kenapa? Enggak. Melihat mimik wajah Aida yang berubah, tentu saja Dimas penasaran dan bertanya begitu. Aku tahu ada pertanyaan dalam otakmu itu. Oh, iya. Aida mengangguk lagi. Cuman heran aja, seberapa dekat sampai harus membicarakan masalah ranjang orang gitu loh Mas Dimas. Padahal itu kan sesuatu yang harusnya gak diceritakan sama siapa-siapa. Yap, kamu mengcover dia dengan semua tenaga yang kamu lakukan, tapi dia tidak mengcovermu dan menceritakan semua kepada orang lain. Apa orang seperti itu masih harus kamu tutupin bejatnya? Kamu gak mau cerita sama aku bagaimana kelakuannya padamu? Dimas memancing. Padahal Reiko tak cerita urusan ranjang. Dimas hanya ingin Aida jujur. Di saat yang bersamaan, Aida hanya menggelengkan kepalanya lagi dan melirik Dimas. Wong semua yang saya sampaikan itu kenyataannya begitu. Mau di-cover apanya? Masa saya harus berbohong sama Mas Dimas? Sungguh sebuah jawaban yang tidak memuaskan Dimas. Apa dia sudah mulai mencintainya? Tapi seharusnya dia tahu kalau dia mencintai pria itu, maka dia harus siap dengan sakit hatinya. Tapi aku melihat dia terus melindunginya. Lihat nanti ketemu, aku akan meninjunya 2 kali. Dan kenapa juga dia bodoh sekali? Harusnya dia bilang padaku dan aku bisa melindunginya nanti. Keluh dalam hati Dimas. Pokoknya Mas Dimas tidak perlu khawatir kalau soal Mas Reiko. Saya dan dia sudah punya perjanjian dan saya baik-baik aja kok. Begitu menurutmu? Kata-kata Aida tadi membuyarkan pemikiran Dimas. Iya, Mas Dimas enggak perlu pikirkan berlebihan. Saya dan Mas Reiko itu baik-baik saja. Pokoknya saya hanya minta Mas Dimas untuk enggak cerita apapun sama Mas Farhan, sama Mbak Mutia, karena ini pasti akan menyebar ke keluarga. Sebenarnya tidak seperti itu. Saya cuma tidak mau ada kesalahpahaman saja, Mas. Saya dan Mas Reiko sudah setuju dengan rencana kami ini. Aku paham. Dia tidak mau aku menolongnya kah? Oke lah kalau begitu. Dimas tak memaksa dan dia mencoba dengan cara lain. Karena semakin dipaksa, maka Aida akan semakin defense. Kamu tahu nggak kenapa aku sangat suka di pinggir laut di Ancol? Karena Mas Dimas suka sama pantai. Dan di Jakarta enggak ada pantai selain ini? Atau karena apa? Iya benar, ini tempat yang terdekat. Dan kalau melihat pantai, lihat deburan ombak itu, aku suka. Kadang ini bisa membuatku rileks. Ada seorang wanita yang mengatakan padaku, kalau aku kesal atau aku lagi marah, aku bisa ke pantai luapkan semuanya. Aku bisa berteriak kencang-kencang, bisa membuat hatiku tenang nantinya. Begitukah? Cobain aja. Dimas memberikan pilihan. Saat kau berteriak, kau mengeluarkan semua unek-unekmu. Suaramu akan terbawa angin. Dan anggap aja masalahmu itu sudah dibawa sama angin juga. Aida diam. Matanya pun memandang ke arah lautan. Cukuplah Tuhanku untukku. Apapun permasalahanku, maka aku tidak perlu membiarkan orang di sampingku atau orang yang tidak mengenalku mendengar teriakanku dan makianku itu. Biarlah cukup Tuhanku dan aku yang berdiskusi. Ini hidupku dan Tuhanku sudah menakdirkan bagaimana jalannya hidupku. Tapi tidak dengan Aida. Maklum saja, Dimas dan Aida ini punya pemikiran yang berbeda. Satu sisi, Dimas bukan orang yang mengenal agama, sedangkan Aida adalah orang yang dibesarkan dengan kepercayaan dan keyakinan yang besar sekali akan kehidupan nanti. Dan juga kekuatan dari doa dan kekuatan Tuhan yang bisa merubah segalanya. Jadi cara mereka menyikapi masalah itu berbeda-beda. Namun Aida menghargai Dimas dan dia tidak menyanggah. Aida toleransinya tinggi. Kalau Mas Dimas menyukai wanita itu, seharusnya Mas Dimas cari wanita itu, bukan menikah dengan wanita lain yang gak pasti Mas sayang, gak pasti Mas cinta,
Tapi mungkin masnya hanya bersamanya karena rasa kasihan. Tapi benar, kalau 2 tahun yang lalu aku bertemu dengannya, mungkin hidupku sekarang sudah berubah dan mungkin aku tidak lagi terus dihantui oleh Amelia. Tapi memang inilah takdirku. Dimas suka pemikiran itu dan menyesal juga tak kenal Aida lebih dulu. Jawaban tadi membuat Dimas tertegun dan menengok pada orang di sampingnya. Enggak salah kan yang saya bilang, Mas? Aida yakin tebakannya benar. Hati Mas Dimas enggak akan pernah tenang. Hanya wanita itu yang bisa membuat Mas Dimas tenang, dan Mas Dimas tak perlu menyakiti wanita lain yang sekarang bersama dengan Mas Dimas. Karena dia enggak pernah Mas Dimas cintai sebesar wanita di masa lalu Mas Dimas. Siapa yang ngajarin kamu kayak gini? Kamu udah tidur sama beberapa laki-laki. Kok jadi ekspor? Aku baru tidur dengan satu laki-laki yang tidak kuharapkan. Bisik dalam hati Aida yang kini memilih menggelengkan kepalanya. Karena dia tak mau cerita soal ini. Tapi karena dia tak mau berbohong juga, jadi dia tidak menjawab, hanya gelengan kepala itu yang entahlah apa maksud Aida memberikan itu pada Dimas. Ya bener sih, tapi aku sangat kasihan pada Sandra. Dia gadis baik dan dia sangat lemah. Dia butuh perlindungan. Banyak yang mengincarnya dan orang buruk di masa lalunya. Itulah alasan kenapa aku menikahinya, dan dia juga bukan orang yang sulit. Hati Dimas pun tak bisa berbohong. Mas Dimas mau menikah dengannya karena Mas Dimas butuh seseorang yang menjadi pelabuhan terakhir, bukan? Tanya Aida lagi. Yap, aku sebenarnya sudah berusaha mencarinya, tapi dia enggak tahu di mana. Aku agak depresi. Jadi aku memilih melampiaskan hidupku dengan para wanita itu. Tak sangka Dimas malah jadi curhat. Tapi memang tidak ada yang bisa membuat hatiku tenang. Tak ada bayangan tentangnya. Bahkan kadang aku nggak bisa ngebohongin diriku sendiri kalau aku memang masih menginginkannya. Nah kan, sudah saya bilang, seharusnya Mas Dimas mencari dia. Menikah itu bukan karena rasa kasihan, tapi karena rasa cinta. Apa kamu juga menikah dengan pikiran seperti itu? Aida menggelengkan kepalanya pelan. Aku menikah atas dasar cinta, walaupun bukan cinta pada pasanganku, tapi aku melakukannya demi cintaku pada semuanya, keluargaku terutama. Apa yang dibutuhkan keluargamu? Apa maksudnya Mas Dimas? Jelas Aida tak paham dan tak tahu apa yang diinginkan Dimas. Katakan padaku biar aku yang membayar semuanya, dan kamu bisa terlepas dari jeratan rumah tangga yang tidak kamu inginkan ini, Aida. Bidadari, chapter 282. Coba hubungi. Mas Dimas, itu makanan kita bukan? Udah disajikan di meja. Tapi bukan menjawab pertanyaan Dimas yang barusan, Aida malah menunjuk ke arah pelayan yang sudah menghidangkan makanan. Kamu ini malah ngalihin pembicaraanku lagi. Ya soalnya sayang kan kalau makanannya dibiarin kebuka gitu, Mas. Kita kan makannya di luar, dan mending kita makan. Yuk. Dimas terpaksa mengikuti Aida yang menuju ke arah meja. Apalagi melihat Aida begitu bersemangat, Dimas tak mengelak. Dia belum bisa membuat Aida melakukan apa yang diinginkannya. Tapi tawaranku tadi itu bener loh. Saat mau duduk, Dimas bicara lagi. Jadi kamu jangan sungkan. Apa yang aku katakan ini benar, dan kamu juga udah simpan nomor teleponku, dan seharusnya kamu bisa hubungin aku kalau kamu butuh sesuatu. Makasih Mas Dimas. Itu cepetan dimakan, Mas. Baca doa dulu supaya gak keselak. Tapi sayangnya memang Aida tidak berminat. Itu pun membuat Aida sebetulnya mengoceh sendiri dan memarahi hatinya. Bukankah itu sebuah tawaran yang menggiurkan? Dia bisa terbebas dari semua hubungan toksik itu. Tapi masih berat untuk Aida, karena bukan hanya dirinya sendiri saja yang harus dia keluarkan dari masalah itu, dan dijaga hatinya. Kalau aku sama Mas Reko berpisah dengan cara yang ditawarkan Mas Dimas, bagaimana nasib Romo? Bagaimana kalau nanti sakit jantungnya kambuh? Padahal Romo sudah baik sekali padaku. Dan kalau tidak dengan bantuan Romo, mana mungkin aku juga bisa sembuh dari penyakitku.
kami tak punya uang untuk berobat. Pikiran Aida itu panjang, bukan cuma sekedar mendapatkan kebahagiaannya saja. Dari tadi dia mengcover Reiko juga bukan karena dia ingin melakukan itu atas dasar feeling dalam perasaannya semata. Ini semua untuk Romo. Ini adalah aib rumah tanggaku sendiri. Masa iya aku harus cerita ke orang lain? Dan Mas Dimas ini bisa tahu semuanya karena dia datang dan bertemu dengan Mas Farhan dan Mbak Mutia. Kalau tidak, ya dia tidak akan melihat ketidaksinkronan antara yang dikatakan olehku ke Pak Raditya dengan yang dikatakan Mbak Mutia sama Mas Farhan padanya. Aida punya pemikiran yang begini. Jadi, walaupun Dimas mencoba untuk memintanya melakukan apapun untuk menyelamatkan dirinya, Aida tetap tidak mau. Dia menolak halus dan selalu saja mengalihkan ke yang lain, seperti saat ini. Wah, Mas Dimas, enak sekali makanan di sini. Lihat aku makan, sampai aku ndak muat lagi mau makan apa. Kenyang banget, semua makanannya sudah habis loh. Lagi-lagi Aida menuju ke meja makan yang memang hampir bersih, dan dia betul-betul tak sanggup untuk makan lagi. Ini mengingatkannya pada doanya yang kemarin. Jadi benar ya, doa orang teraniaya itu dikabulkan. Karena memang Aida kemarin meminta makan sampai dia tidak muat lagi perutnya untuk makan. Dan saat ini semua itu terwujud. Sampai membuat Dimas juga tersenyum menahan geli mengingat lahapnya Aida makan. Apa kamu makan sebanyak ini tiap hari? Badanmu kecil loh. Ya makannya emang banyak mas, tapi aku gak bisa gemuk-gemuk. Mungkin karena udah gen kali ya. Aida menjawab sekenanya. Ya iya, jelaslah makanku banyak. Orang aku gak makan nasi seminggu. Bisik hatinya yang tidak diketahui Dimas. Yang penting sekarang kamu senang kan? Udah kenyang? Iya. Lagi-lagi Aida mengangguk. Makasih ya Mas Dimas. Ini semuanya gratis. Tentu saja Dimas mengangguk. Mana ada seorang kakak yang minta bayaran pada adiknya? Benar yang dikatakan Aida. Dia pun senang. Makasih banyak ya Mas Dimas. Moga Mas Dimas murah rezeki dan banyak kebahagiaan juga keberuntungan buat hidupnya Mas Dimas. Amin. Makasih ya. Dimas bicara lalu memanggil pelayan. Bintang dong 1. Mas, itu tadi pesen bir. Setelah pelayan pergi, Aida bisik-bisik pada Dimas yang meliriknya dan mengangguk dengan senyum. Iya, kamu mau? Jelas aja Aida menggelengkan kepalanya. Mana pernah dia minum yang seperti itu. Tapi mungkin memang pergaulan orang kota begini ya. Mereka udah ndak sholat, terus mereka minum yang kayak gitu. Dan sedikit orang yang masih sholat. Berarti yang dibilang sama Mas Reiko itu benar ya. Sambil melihat Dimas minum, Aida jujur saja hatinya berbisik macam itu. Dan lagi-lagi dia kembali mengingat obrolan-obrolannya dengan Reiko. Untuk masalah kuliahmu, itu beneran nggak? Kuliah? Aida berpikir dulu dan kemudian mengangguk cepat. Belum mas, nanti ujiannya masih menyusul. Tapi kalau lulus, aku emang mau kuliah lagi. Cuma aku gak mau kalau lewat jalur khusus. Aida berbohong lagi. Padahal memang tidak pernah ada pembicaraan soal kuliah antara dirinya dengan Reiko. Oke. Dimas bicara lagi sambil menaruh gelasnya dan menatap Aida lagi setelah botol birnya kosong. Oh ya, ngomong-ngomong, kamu gak nelpon adikmu dan ibumu? Gak perlu. Aida menggelengkan kepalanya pelan. Ibu bilang nanti akan ditelepon kalau sudah sampai. Itu artinya saya gak perlu menelpon lagi sampai nanti ibu telepon. Aida memang memiliki pemikiran yang seperti ini. Kata-kata ibunya itu dia paham maksudnya. Tapi kita sudah duduk di sini lebih dari 2 jam loh. Kamu benar-benar kabur kan dari rumah? Soalnya kamu nggak mungkin keluar pagi-pagi luntang-lantung sendirian di Jakarta tanpa tahu jam berapa kamu harus bertemu dengan ibumu. Ayo, kamu mau bohong lagi sama aku? Dimas kembali lagi pada pertanyaan ini yang membuat Aida risih sebetulnya. Ya kan kalau aku pergi duluan, tadinya aku bisa beli sesuatu Mas Dimas. Mungkin aku bisa jalan-jalan ke mall atau ke pasar beli sesuatu buat ibu. Dan nanti pas ketemu aku udah punya apa gitu. Oh, maksudmu ingin ngasih oleh-oleh gitu? Memang ibumu tidak menginap di Jakarta? Aida mengangkat bahunya, masih belum pasti. Yang aku rasa sih, kayaknya ibu gak akan nginep di Jakarta mas.
Ibu berangkat hari Jumat malam dan itu berarti sampai sini Sabtu. Ibu akan kembali lagi hari ini supaya sampai di Kendal nanti hari Minggu, bisa istirahat dulu. Lalu hari Senin, adikku sudah bisa sekolah lagi, jadi nggak mungkin mau nginep di Jakarta. Sebuah senyum pun muncul dari Dimas. Salah enggak ya aku ngomong, Mas? Karena senyum Dimas agak aneh, makanya Aida bertanya lagi. Enggak kok, enggak salah yang kamu bilang, ujar Dimas dengan gelengan kepalanya pelan. Tapi, aku rasa sebenarnya ibumu bisa menginap. Ya enggak bisa Thomas. Kalau menginap, nanti bagaimana dengan adik saya sekolahnya? Pulang hari Senin pagi pun bisa, karena ada pesawat kok. Reiko punya jet pribadi, dan perjalanan dengan pesawat itu enggak akan lebih dari 2 jam. Nah, lagi-lagi kartu asnya pun Dimas dapat. Bukankah sesuatu yang wajar kalau seorang ibu dari kampung datang tinggal dulu di tempat anaknya dan baru pulang nantinya? Tapi enggak bisa, Mas. Paling adik saya banyak tugas. Sejak kapan aku jadi pandai berkelit? Aida sendiri tak tahu, tapi dia memang memberikan alasan baru untuk Dimas. Tugas? Lagi-lagi Aida membenarkan. Iyalah Mas Dimas, kan semesteran. Sebentar lagi kan kenaikan. Jadi sekolah itu kan prioritas utama. Ibu gak mungkin mau adik-adik ketinggalan sekolahnya atau pelajarannya gak selesai deh. Mereka pasti gak ada persiapan bawa buku dan lainnya. Ibu itu gak pernah mau nyusahin, Mas. Ya, Dimas paham. Tapi kamu yakin gak mau ngecek dulu di mana ibumu? Ini sekarang, lihat tuh, udah jam 11 lewat loh. Ya memang, Aida sangat menyenangkan untuk diajak ngobrol, walaupun banyak berkelitnya. Dan Dimas memang belum dapat pernyataan kalau Reiko bersalah. Dikorek bagaimanapun, Aida tetap pada pendiriannya. Namun karena sudah jam segini, Dimas tak yakin mereka belum sampai. Bis malam bukannya biasanya sampai pagi hari. Coba kamu cek, mungkin mereka kenapa-kenapa di jalan. Namanya juga kita kan harus aware sama keluarga. Benar yang dibilang Dimas. Karena itu, Aida pun mengangguk pelan mulai khawatir. Iya ya Mas, udah jam segini. Itulah yang membuat dirinya merogoh tasnya lagi untuk mengambil benda pipi yang tadi kacanya retak. Aida memencet nomor telepon yang ada di kontaknya dan menunggu telepon itu tersambung. Udah, kamu jangan panik begitu. Kan aku tadi cuman berandai-andai. Mudah-mudahan aja ibumu gak kenapa-kenapa. Tak tega juga Dimas melihat wajah Aida yang begitu. Aida pun mengangguk di saat yang bersamaan. Mbak Aida, udah selesai les IELTS sama TOEFL-nya. Aku udah sama Mas Reiko nih. Nungguin cewek-cewek masih ganti baju. Basah abis main airung jeram.